muslimat rahimakumullah. Mari kita memuja Allah, Zat yang maha sempurna, yang maha baik, yang maha pengasih dan maha penyayang. Selanjutnya mari kita bersalawat dan bersalam untuk Rasulullah, keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Kita lanjut ya hadirin. Judulnya itu kemarin menasihati dan kesederhanaan dalam nasihat. Kemarin hadis pertama sudah kita baca di riwayat Al-Bukhari ya, bahwa ada seorang tabi'in meminta kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud ya, untuk menambah jadwal pengajian, untuk nambah jadwal pengajian. Pengajiannya itu 5 hari sekali, minta tiap hari. Oh itu. Coba kira-kira menurut akal kita lah, bagus tak permintaan? Bagus kan? Ternyata seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini, malah beliau bilang begini, saya bukan tak mau katanya untuk ngajar seperti permintaanmu tadi tiap hari. Cuman itu yang kami ingat dan kami kenang dari Rasulullah SAW tuh justru seperti ini, tak sering katanya, tak tiap hari gitu. Oh itu saya. Apa alasan beliau? Maka patas sama lainnya, khawatir kalau ngaji setiap hari sesuai permintaanmu tadi, justru dikhawatirkan timbul kebosanan. Oh, timbul kebosanan. Jadi bosan ini ternyata penyakit ya. Itulah, bosan itu ternyata penyakit. Nah ini berarti Pak Ketua, program-program ini harus dipikirkan begitu. Bosan tak kira-kira? Oh itu harus jadi pertimbangan, harus dikaji. Harus dikaji. Kan bosan tuh sesuatu yang tak nambah ya. Bisa dari pengalaman, bisa menurut ahli psikologi, betul lah. Oh, kita perlu banyak nanya orang. Sama namanya, ya. Sama itu bosan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dengan kita, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan itu adalah yang pertengahan, gitu Ustaz. Tak terlalu jarang, tak terlalu sering. Kenapa? Karena Rasul sangat menginginkan bahwa al khair itu, kebaikan itu dilakukan secara berkesinambungan, tak musim-musiman gitu Pak. Musim ngaji full, oh itu kan. Sekali libur, liburnya full. Dan itu terjadi di diri kita. Ayo, kapan tuh terjadinya? Ngaji Ramadan, siang ngaji dari pagi sampai zuhur. Lepas itu ngaji lagi, malam ngaji. Syawal libur total. Oh itu. Syawal libur total. Bukan buruk ya, bukan buruk. Tapi ada yang lebih baik. Yang lebih baiknya apa? Berkesinambungan. Jangan pula Pak Rustam bilang katanya ngaji banyak di bulan Ramadan buruk. Bukan buruk. Yang eloknya itu, yang lebih elok lagi, Syawal itu berkesinambungan. Ah itu ya. Nah, ini halnya sepele sepertinya, betul lah. Ternyata tak begitu.
Artinya dalam hal-hal yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain pun sama. Harus ada kajian, harus ada pertimbangan apakah menimbulkan kebosanan atau tidak. Kapok tak orang? Oh gitu ya. Istilah sama itulah kapok. Dah. Berikutnya diri sahabat Rasulullah Abul Yaqdan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum. Jadi Ammar bin Yasir ini sahabat Rasul yang menjadi muslim keluarganya itu sejak awal Islam ya, sejak awal Islam. Tahu kan, ayah bunda beliau ini kan sampai wafat ya, demi mempertahankan apa? Demi mempertahankan imannya. Kata beliau, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda begini, inna tulas salatir rajul wa kisara khutbatihi mainatum min fiqhih fatilus salat wa aksirul khutbah. Sesungguhnya memanjangkan salat dan memendekkan khutbah itu adalah tanda kecerdasan seorang khatib. Jadi dulu tuh imam tuh langsung khatib. Itu Ustaz. Ulang ya. Inna tula salatil rajul wa kisara khutbatih ma'inatun min fiqhi. Sungguhnya panjangnya salat seorang lelaki dan pendek khutbahnya dia ya, itu tanda dari kedalaman ilmunya dia. Fikih itu gitu. Jadi fikih itu gitu, fikih itu dalam memahaminya ya, cerdas. Jadi dulu tuh gitu tadi, khatib itu adalah juga imam, maka rojulnya tuh satu. Batilus salat wa aksirul khutbah, maka panjanginlah salat oleh kalian, maka kalian panjangkan salat dan pendekin oleh kalian khutbah. Jadi manjangin salat tuh bukan fokusnya itu bukan ke bacaan iftitahnya, bacaan rukunya, bacaan sujudnya, bukan. Kalau disebut tulus sholat itu artinya panjang bacaan setelah Fatihah. Oh gitu. Panjang baca surat setelah Fatihah. Itu itolatus sholat tuh gitu. Paham ya? Gitu. Karena kalau bacaan iftitah, bacaan tahiyat ya, itu kan kita tahu ya, gitu. Pendek-pendek kan? Pendek-pendek. Yang disebut manjangin sholat tuh maksudnya adalah lepas Fatihah tuh kita baca surat yang panjang. Jadi kalau mendekin sholat pun maknanya gitu. Lepas Fatihah tuh kita baca surat yang pendek. Itu makna mendekin, manjangin sholat. Apa Ustaz? Bukan. Pilihnya macam mana? Panjang pendek? Oh itu. Nah, itu bukan itolah. Itolah itu kan sengaja manjangin ya, manjangin bacaan. Tuh ya, tulul qiyam tuh gitu, bukan lama berdiri lamun. Tulul qiyam tuh lama berdiri itu maksudnya lepas Fatihah tuh dia baca surat yang panjang. Nah, di antara tanda bahwa seorang khatib, seorang imam itu cerdas adalah dia punya khutbah pendek, dia punya sholat panjang. Ya, berarti khatib-khatib di kita nih tafakih ya, karena terbalik, itulah khutbahnya hampir setengah jam, salatnya 10 menit paling panjang. Oh, cobalah Jumat nanti kita pendekin
ya. Tapi itu tak bisa dipaksa kan, karena fakih dia. Kalau kecerdasan itu kan bukan dipaksain, dicari, dimiliki kan. Kemudian yang kedua, kenapa jadi panjang? Karena kita dalam khutbah ini pertama membaca teks Arabnya, betul? Yang kedua menerjemahkan ke bahasa kedua. Yang ketiga memberi makna dengan bahasa kedua. Kalau orang Arab sekali bilang alhamdulillah itu udah pasti ngerti kan. Ini kita dah muji Allah, dah bersyahadat, dah bersolawat, dah amma ba'du, dah baca wasiat taqwa, dah baca ayat Quran. Lepas itu kita terjemahin lagi, hamdallahnya kita terjemahin, solawatnya kita terjemahin, wasiat taqwa kita terjemahin, apa lagi? Ayatnya kita terjemahin, disarahan lagi. Oh, semana jadi double kan? Padahal khutbah tuh, betul? Khutbah itu adalah tazkirah, ngasih tahu, ngasih ingat, betul, kepada mustami'. Sementara mustami'nya dipastikan tak ngerti bahasa Arab, betul lah? Dipastikan tak ngerti bahasa Arab, kebanyakannya, tak semua lah ya, tak semua. Nah itu. Maka di beberapa daerah ada yang kekeh bahwa khutbah ini adalah harus bahasa Arab. Dari awal sampai akhir itu bahasa Arab. Jadi 5 menit itu khutbah. Khutbah 1 dan kedua tuh 5 menit putus kan? Karena semuanya bahasa Arab. Cuman jamaahnya melengau semua. Apa yang Bapak cakap kan gitu. Betul lah. Ada. Hah? Apa tuh tadi? Ya faidah ngurang. Faidah itu kan manfaat ya. Faidahnya tak sampai ke mustami, betul lah. Tapi sah Jumatnya, karena apa? Karena rukun khutbah terpenuhi kan. Rukun khutbah itu ingat-ingat, memuji Allah, setidaknya mengucap alhamdulillah, bersolawat ke atas Rasulullah, setidaknya mengucap Allahumma sholli ala Muhammad, berwasiat dengan takwa, paling tidak mengatakan ittaqullah, membaca Al-Quran paling tidak baca inna a'tainakal kautsar. Dah selesai itu khutbah pertama, tinggal duduk lagi, bangkit lagi, ulang hal yang sama, hamdallah, sholawat, wasiat taqwa, ngedoa, tutup. Tak sampai 3 menit. Coba ya Ustaz hitung, saya nak praktekkan itu. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi, amma ba'du, ittaqullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna a'tainakal kautsar. Duduk, tak cakap lagi, duduk. Habis itu bangkit lagi saya. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du, ittaqullah, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Tak sampai 2 menit. 3 menit. Cuman kalau itu kita praktekkan bubar Jumat. Betul lah. Bubar Jumat. Apalah katanya Ustaz nih. Kan gitu. Paham enggak? Tapi Ustaz, kalau terpaksa itu harus dilakukan, lakukan. Jangan sampai Jumat bubaran gara-gara khatib tak datang. Kan bisa kita buat tuh. Siapapun dari di antara kita yang duduk di sini melakukan apa yang saya lakukan tadi kan bisa. Bisa. Jangan saling tunjuk, sudah naik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du, ittaqullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Duduk, tak usah ngomong apa lagi, duduk. Baik lagi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'du, ittaqullah. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Turun. Jadi apa yang didengar selama ini ada tambah ini tambah itu bukan rukun. Paham enggak? Itu yang kadang bikin susah.
Ustadz kemarin kacana ada begini, padahal rukunnya yang saya bilang tadi. Paham ya? Nah itu jadi mudah kita kan, mudah. Siapapun boleh lakukan itu. Paham ya? Nah itu. Langsung naik. Tahu usah konsep Ustadz. Tahu usah konsep. Ah gitu. Apalagi mimbar Ustadz kayak gini. Teruk kita nak baca. Betul lah. Satu pegang tongkat, satu balik-balik konsep cemana. Kalau masjid yang lain kan ada beginian, bisa kita balik-balik. Ini memang agak nyunah sedikit mimbar nih. Itu ya, agak nyunah lah. Tak percis sekali kan. Itu. Tapi seperti ini contoh. Di tanpa apa? Tanpa apa namanya? Nah, cuman itu tadi, jangan tak persiapan naik ke sini nih, teruk nah. Begetar kita kaki. Betul lah, begetar kaki kita. Kalau mimbar kayak gini nih, harus punya persiapan. Kalau tak persiapan ngelantur nanti. Kalau tak pakai konsep, ngelantur. Nah, maka ini nih mimbar kayak gini nih harus hati-hati, gitu ya, harus hati-hati. Untung masih ada tutup Pak Ketua. Sempat ada tutup terus nanti. Ada judul yang nyambung ke judul tuh al-iktisadu fil wa'di, sederhana di dalam memberikan wa'ad, dalam memberikan nasihat, dalam memberikan pengajaran. Bukti sederhananya apa? Lebih pendek ritmenya daripada sholat. Paham ya? Sila. Dalam hal panjang dan khotib ini, sholat Jumat boleh mengulik-ulik dari belakang. Jangan Ustaz, jangan. Ustaz dengarkan kata si Akang yang suka ngasih tahu an Nabi Hurairah itu kan. Kata beliau mengutip hadis Abu Hurairah kan. Apa idza sa'idal khatibu 'alal minbar, apa Ustaz? Fala yatakallaman ahadukum wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Itu kan? Di hadis yang lain jangan ngomong ansit. Gitu kan? Jangan ngomong ansit kepada siapapun. Kepada orang yang cakap sekalipun jangan. Apalagi yang disuruh berhentinya khatib. Khatib diam kan gitu maknanya. Orang munkar saja dalam Jumatan tak boleh disuruh diam. Jangan cakap, tak boleh ngomong gitu ketika khatib khutbah. Apalagi nyuruh khatib turun. Kan gitu. Tidak qauliyah, tidak omongan kan? Di hadis yang lain Ustaz, Rasul sampaikan jangan main tanah, main pasir. Kan main tuh. Pakai laga juga. Kalau mau Ustaz, sebelum khutbah bisikan, mohon maaf 15 menit maksimal ya. Iya. Atau taruh di situ. Jangan panjang-panjang. Kemudian berikutnya, naruh jam tuh jangan jam mati. Ya, jangan naruh jam mati. Taruhnya di situ Ustaz. Kalau nengok ke samping kan susah gitu. Taruhnya di situ. Jam tuh hidup betul-betul. Jangan salah. Kita kalau sudah di sini fokus nengok jam tuh, baru setengah 12, baru setengah 1 kan? Kenapa matinya di angka setengah 1? Tengok situ udah jam 1 kurang 5. Oh kan? Nah itu, ini kejadian seperti itu. Jadi nyambung ke judulnya tadi al-iktisadu fi, sederhana dalam memberikan pengajaran tuh dilambangkan dengan manjangin sholat, menyederhanakan khutbah. Manjangin sholat, menyederhanakan khutbah. Nah itu sudah rasa saya kemarin. Berikutnya dari hadis
Imam Muslim dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Salmi radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ketika saya sedang salat bersama Rasul, maksudnya jamaah, tiba-tiba ada seorang lelaki dari jamaah itu yang bersin. Maka saya cakap, yarhamukallah. Itu. Yarhamukallah. Setelah saya bilang yarhamukallah, maka saya melihat kawan-kawan jamaah saya nih, katanya mereka menengok saya dengan mata mereka. Oh gitu. Saya cakap, mak celaka mak, katanya. Ngapa kalian nengok-nengok saya? Gitu. Bahkan lebih dari itu, sahabat-sahabat yang ikut dalam jamaah itu mereka menepuk paha mereka. Itu. Nah ini tanda apa? Tak setuju dengan perbuatan dia itu. Tapi kata pensarah, nepuknya ya tak nepuk macam gini. Karena kalau nepuk macam gini kan batal, Tat. Harokat salasah mutawaliyah kan. Ada 3 gerakan berturut-turut, itu ngebatalin sholat. Ya, maksudnya gerakan yang di luar gerakan sholat. Gitu. Maka setelah saya melihat apa yang mereka perbuat dengan saya diam. Setelah Rasulullah SAW selesai sholat, maka demi Allah, kata Muawiyah bin Al-Hakam, saya tidak pernah melihat seorang guru sebelumnya, dan pun setelah peristiwa itu tak ada guru yang saya lihat yang lebih mantap pengajarannya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau membetulkan gitu, memberikan pengajaran terhadap kesalahan saya tadi dalam salat, tak ada beliau membentak saya, tak ada beliau memukul saya, tak ada beliau memaki saya. Apa yang saya dengar dari baginda Rasulullah ketika beliau meluruskan kesalahan saya tadi? Inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama hiya at-tasbihu wat-takbir wa qiraatul Qur'an. Kata baginda Rasulullah, ini salat sesungguhnya tak layak di dalamnya ada masuk omongan-omongan manusia. Yang layak dalam salat itu hanyalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Qur'an. Paham Ustaz? Tadi kan Muawiyah ini keliru kan? Apa kelirunya? Ada perkataan nas, ada hitab, orang bersin kita cakap yarhamukallah. Semoga kamu dirahmat Allah. Gitu kan? Makanya kalau ada orang salam, kita lagi sholat jangan jawab. Baru jawab aja, nanti 3 kali jawab, gitu kan? Jadi kalau orang lagi sholat, makruh kita bersalam sama dia, tunggu dulu sampai kawan tuh selesai. Tapi kalau kadung salam itu kita jangan jawab salam dia sampai kita bersalam dari sholat. Karena ngejawab salam itu ada hitab, ada percakapan antara kita dengan manusia lain. Nah, sama halnya ketika orang bersin, kan kita menghitabi orang yang bersin itu agar semoga engkau dirahmati Allah. Nah itu pengajaran Rasul kepada saya atas kekeliruan saya dalam sholat saya itu. Setelah itu maka saya ngatur dengan Rasulullah, ya Rasulullah, ini hadisu ahdin bijahiliyah. Rasulullah, saya ini masih dekat dengan masa kejahiliahan. Artinya belum mengerti banyak aturan-aturan Islam, hatta aturan dalam sholat. Maka mohon maaf, saya tadi melakukan kekeliruan itu. Nah ini Ustadz, hadisu ahdin bil jahiliyah nih diantara hal-hal yang menjadi alasan seseorang tak terkena sanksi, ya, tak terkena sanksi.
Makanya seseorang tuh terkena sanksi kalau dia tahu, ada ilmu dia, ya. Kalau belum mengerti, makanya oleh karena itu ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar itu harus mengerti dulu siapa yang kita nahi itu. Hadis ahdin bil jahiliyah baru masuk, nah kita harus banyak maklum, ya, harus banyak maklum. Masih lah Ustaz, jahiliyah itu masih berlaku. Jahiliyah itu apa artinya Ustaz? Ketidakngertian. Nah, jangan bodoh lah, agak susah kita ya. Bodoh itu konotasinya negatif ya. Kalau ketidakmengertian kan umum ya, bisa ketidakmengertian ilmu, ketidakmengertian etika, kan sama tuh. Jadi jahiliyah itu masih berada dalam fase ketidakmengertian hal yang semestinya, gitu kan. Misalnya tadi pagi masuk Islam, betul lah, zuhurnya sholat, dalam sholatnya dia malah main HP. Nah, jangan dibentak, karena kita tahu dia baru pagi tadi masuk Islam, dia masih qoribu ahdin bil jahiliyah, masih dekat masanya dengan ketidaktahuannya itu, paham ya? Nah itu. Nah, melainkan kita harus meniru ini, kasih tahu dengan cara yang lembut, ya. Apa iktisodnya? Iktisodnya itu kesederhanaan di dalam wa'ad. Wa'ad itu kan memberikan pelajaran tadi ya. Rasul tidak membentak, padahal kan munkar, ngomong dalam surat itu munkar. Munkar itu dilarang, ya. Arti munkar itu apa? Dilarang. Dan larangannya itu larangan tahrim, itu munkar. Kan ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah munkar itu mahurrima, apa yang diharamkan. Paham? Nah munkar itu gitu. Munkar itu tak dikenal dalam syariat sebagai sesuatu yang baik. Munkar, ya. Nah, maka diantaranya kan Nabi Ibrahim ketika didatangi tamu dari kelompok malaikat, kalian ini kaumum munkarun, gitu. Munkarun itu artinya apa? Kelompok manusia yang tidak saya kenali. Munkar. Jangan pula malaikat disebut pelaku munkar. Ada kan di kisah tamu Nabi Ibrahim, ya, munkar itu gitu, tak dikenali. Nah yang dinahyu dari munkar itu mahurrim, yang diharamin. Paham? Maka kalau orang berkunut Ustadz subuh, itu dilarang kunut itu bukan nahi munkar. Misal nih ada ustadz ngelarang kunut subuh, betul lah, ngelarang kunut subuh dengan tujuan nahi munkar. Oh keliru betul itu, keliru betul. Paham? Kan ada yang begitu. Itu munkar, itu neraka itu. Oh keliru itu, kelirunya keliru besar. Itu tak ada disebut hal seperti itu nahi munkar. Awas, munkar tuh yang diharamin. Mabuk, nah, pelakunya tuh berarti pelaku munkar, harus dinahyu oleh orang yang tak mabuk. Ya, zina, nah, itu munkar, harus dinahyu oleh orang yang tidak sedang zina. Paham? Memaki ibu bapak itu munkar tuh, harus dilarang. Mencuri itu munkar, harus dilarang. Berjudi itu munkar, harus dilarang. Paham? Nah itu. Ma'ruf nahi munkar. Itu rub wa yanhauna 'anil munkar minkum.
dari sebagian kalian. Siapa sebagian? Yang mengerti. Kalau semua orang nahi munkar, itu terjadinya kesalahan prosedur. Paham ya? Kayak kunut dianggap munkar, dilarang-larang, oh, keliru itu. Paham? Itu. Atau orang tak kunut subuh, disuruh kunut subuh dengan tujuan amar ma'ruf, ya keliru juga. Paham? Amar ma'ruf, ya sudah, kalau dia tak kunut, sudah, tak usah disuruh-suruh kunut. Sebagaimana orang kunut subuh, tak usah dilarang-larang, karena itu bukan munkar. Paham Pak ya? Nah, maka kata Imam Ghazali, syarat nahyu munkar itu adalah tidak mukhtalafun fi, tidak diperselisihkan kemunkarannya. Paham ya? Nah, yang nyambung ke judul al-iktisadu fi adalah Rasulullah itu melihat kemungkaran yang terjadi dalam sholat, betul? Tapi beliau cara wa'adnya, cara memberikan pelajarannya itu dengan pelajaran yang tak terlalu panjang. Beliau punya penjelasan, betul? Kemudian caranya tidak menyinggung. Maka komentar dari orang yang diingatkan oleh Rasul, saya tidak menemukan sebelumnya dan sesudahnya guru yang lebih mantap daripada Rasulullah. Bagaimana beliau menggambarkan guru yang mantap tuh? Tidak membentak, tidak memukul, tidak memaki. Oh itu. Paham? Saya merasa benar-benar diluruskan tanpa menyinggung kepribadian saya. Itu saya. Ayo. Lanjut ya. Yang nyambung ke sana, ini hadisnya masih panjang sebenarnya, tapi tak nyambung ke judul, saya lewat saja. Yang keempat, dari diriwayat Imam At-Tirmidzi dengan status hadis hasan sahih, kata beliau, dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu kata beliau begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami, gitu, dengan nasihat yang menyentuh hati kami, dengan nasihat yang membuat mata kami berlinang. Cuma ini nasihat masuk ke hati, mata berlinang. Masuk ke hati, orang yang dinasihati itu bisa menyerap sampai hati itu mau tunduk dengan nasihat. Tuh hati kan tak nampak, betul lah. Kemudian ada ciri fisik. Apa itu? Mata mereka para mustami, audien Rasul tuh sampai berlinang air mata. Itu tak main-main Rasul, betul lah. Tak main dalam memberikan wa'ad, dalam memberikan nasihat. Ya, jadi nasihatnya itu nusuk ke hati, betul lah, membuat air mata pun berlinang. Cuman ada saya mendengar ungkapan, tapi ini tak lazim ya, tak lazim, artinya tidak mesti begitu, harus begitu ya. Nah, cuman ada hukum adat lah ya, hukum adat. Kalau yang menyampaikan tuh katanya dari hati, maka sampailah ke hati. Paham ya? Kalau yang menyampaikan itu datangnya dari hatinya, maka sampai juga kepada hati pendengar. Paham ya? Tapi jangan pula berarti kayak Nabi Nuh tuh tak dari hati. Jangan begitu ya. Maksud saya kegalibannya begitu. Kalau kita percaya dan yakin 100% Nabi Nuh tuh menasihati kaum tuh dari hati, betul lah. Tetapi betul lah, biqadarillah, dalam 8 abad beliau melakukan sampai 10 abad itu, paham enggak? Tapi ada hukum adat begitu. Kalau kita
akan menerima dengan ketulusan. Kiai-kiai di pondok ya, kiai-kiai di pondok itu tak begaji Pak, tak begaji. Tapi coba lihat oleh kita, ketulusan mereka itu menghasilkan manusia-manusia, betul tak, yang memiliki ilmu dan akhlak serta ketulusan. Kenapa? Karena mereka mulai dari pagi sampai pagi lagi itu yang terpikirkannya itu bukan materi, tapi bagaimana kebenaran akhlakul karimah ini bisa sampai kepada santri-santrinya. Maka tak jarang Pak, kiai itu yang mengorbankan harta mereka demi terus berjalannya pendidikan. Betul ya? Tak ada kiai menargetkan harus sampai segini, harus sekian rupiah, tak. Nah itu ya. Maka oleh kita bisa dipahami ya, ketulusan mereka itu melahirkan manusia-manusia tulus lagi. Sebaliknya, kalau kita menyampaikannya atas nama materi, maka mustami pun sifatnya itu materi. Betul lah? Sifatnya itu materi. Yang terlontar dan diinginkan oleh audien itu bukan ilmu, bukan perubahan karya yang lebih baik, melainkan perdebatan, saling mengalahkan, saling membanggakan. Itu efek daripada apa? Efek daripada mungkin yang menyampaikan pun orientasinya adalah orientasi syahwat dan nafsu. Maka audien pun orientasinya itu syahwat dan nafsu juga. Mencaci maki, betul? Muridnya pun mencaci maki. Maka ada apa? Kaidah atau peribahasa ya, peribahasa guru SD kita dulu. Apa namanya? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sama-sama buruk, tetapi akan melahirkan sesuatu yang lebih buruk. Kalau kita punya guru pencaci maki, maka boleh jadi murid kita menjadi pembunuh. Betul? Kenapa? Buktinya tadi sang guru hanya berdiri aja kencingnya, muridnya kencingnya berlari. Paham? Kalau gurunya mencari, mungkin 2 kali lipat dari materi yang dicari guru. Jadi bukan dari fatil uyun jadinya, bukan air mata yang berlinang, tapi perhitungan apa keuntungan yang bisa saya gitu. Nah ini kata sahabat siapa? Irbad ya, kata sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, bahwa nasihat Rasulullah SAW itu betul-betul tulus, sehingga hati kami dibuatnya bergetar, wajilat itu bergetar, kemudian mata kami dibuatnya berlinang. Nah, berikutnya judul baru ya, Al-Waqar Was-Sakinah. Ingat judul besarnya nih Ustadz, Al-Adab ya, etika ya, etika. Nah di antara bagian daripada itu adalah Al-Waqar Was-Sakinah. Pernah dengar waqar? Ustaz pernah dengar gini, laisa minna man lam yarham shagirana walam yuwaqir kabirana. Masih pernah dengar? Bukanlah umat kami yang sempurna, kata Rasul, orang yang tidak sayang dengan yang kecil, yarham, walam yuwaqir kabirana, dan tidak hormat. Yuwakir itu azamah, tidak memuliakan, tidak mengagungkan orang yang lebih tua. Maksudnya bukan umat Rasul yang sempurna, orang tua tak sayang yang lebih muda, anak muda tak hormat yang lebih tua. Jadi senior harus sayang junior, junior harus hormat senior. Nah itu baru umat Rasulullah yang sempurna. Ini apa?
yang jadi contoh yuwakir, wakor, yuwakir itu kan satu akar kata. Berarti al-wakor itu apa? Kehormatan, keagungan. Sakinah, sakinah ini masih Ustaz nih, apa namanya? Sakinah. Nah, tenang-tenang saja. Sakinah itu apa? Tenang-tenang saja. Saya kasih penjelasan Ustaz ya. Ada ulama yang menyebut bahwa antara wakor dengan sakinah ini katanya atapnya tafsir. Wakor yakni sakinah, berarti muradif, sinonim, ya, sinonim. Tetapi ada ulama yang membedakan berdasarkan kaidah al-aslu fil atfi lit tagayur. Atap itu terjadi karena ada perbedaan antara yang sebelum dengan yang sesudah, kan? Nah, ada ulama yang memahami begitu, bahwa wakor diatapin ke sakinah itu bukan untuk menafsirkan, melainkan untuk menjelaskan. Ada beda, meskipun bedanya hanya sedikit. Apa itu wakor dan apa itu sakinah? Katanya begini, kata Imam Musannif, az-zahir anna bainahuma farqan fas-sakinah at-ta'anni fil. Kalau sakinah itu ketenangan di dalam gerak dan tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Nah, itu sakinah. Ta'anni, ketenangan dalam pengertian gerakannya tenang. Ya, gerakannya tenang. Kemudian ijtinabul abas, saat dia melakukan itu menghindari hal-hal yang tak ada makna, tak ada nilai. Misal Ustaz, jalan dari mana? Dari rumah Ustaz mau ke masjid, sakinahnya itu santai, tenang jalannya itu, ya, tidak ada nengok apa nama buah jambu matang digini. Itu harokatul abas namanya, gerakan yang sia-sia. Paham enggak? Jadi gerakannya fokus ke tujuan. Tidak ada gerakan-gerakan yang tidak ada nilai-nilai. Itu nendang botol. Nah, itu namanya harokatul abas, ya. Kalau nak buang sampah ya pakai tangan lah baik-baik. Jangan ditendang gitu. Paham? Nah, itu sakinah. Kalau wakor apa? Fil hay'ah. Kalau wakor ketenangan dalam sikap. Contoh, kagodil basar, wahib bis saut, wa adamil iltifat. Dia punya pandangan fokus, tak tengok kanan, tengok kiri, fokus kepada jalan yang nak dilalui. Kemudian hifdzus saut, kalaupun ngomong pelan, ya, kalaupun dia ngobrol pelan, bukan teriak-teriak. Oi, itu tidak wakor, tidak wakor. Lagi jalan mau ke masjid misalnya, kan, ada kawan, oi, kata kita, itu tidak wakor, bukan tak sakinah bahasanya, tidak wakor, sikap dia tidak tenang. Kemudian adamul iltifat, dia punya mata tidak lirik kanan, lirik kiri. Nah, itu wakor, ya. Jadi kalau sakinah itu dalam harokat, dalam gerakan. Kemudian kalau wakor itu di dalam sikap, ya, di dalam sikap. Nah, itu adalah bagian daripada etika, ya, itu adalah bagian daripada etika. Sehingga karenanya di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan bahwa hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu cirinya adalah alladzina yamshuna lal ardi hauna. Apabila mereka berjalan di atas bumi Allah, mereka berjalan dengan hauna. Hauna itu apa? Hauna itu tadi, hayniin, masyian hayyinan, bisakinatin wa waqarin. Dia punya jalan penuh ketenangan, penuh dengan sikap yang mulia.
hayati jabariyatin wastikbarin, tidak angkuh lagi. Kamasyil marda, seperti jalannya orang yang sakit. Wah, berjalan dengan cara jalan orang yang takabur haram, berjalan dengan cara jalannya orang sakit makruh. Nah, orang yang digelari ibadur rahman jalannya tidak seperti yang takabur, tidak seperti orang sakit yang lemah. Paham enggak? Gitu. Ustaz kan bisa ngebayangin gimana jalannya orang yang sakit lemah. Letoy. Orang nengok pun kasihan, betul. Ya Allah, takut jatuh samping. Enggak begini. Ibadur Rahman tuh jalannya tegak tapi tidak tegak orang takabur. Gimana jalan tegak orang takabur? Busung dada bahasa kita. Betul lah. Apalagi sampai tolak pinggang. Itu. Nah, orang ibadur Rahman, hamba Allah yang mulia itu tak begitu. Ya, nah itu dulu lah ya. Nah, nanti insyaallah kita lanjutin al-waqar was sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.